emosi merupakan satu bagian yang penting dari konseling. Beberapa emosi dasar yang kita ketahui seperti takut, marah, rasa bersalah, dan sakit hati. Kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dalam upaya adanya karakteristik dan laju perkembangan anak pada usia tersebut. Hal ini penting untuk memperhatikan aspek psikologi perkembangan peserta didik agar berhasil di sekolah dan dalam kehidupannya. Sehubungan dengan emosi yang menimbulkan gerakan dan arahan, maka konselor perlu memberikan arahan yang tepat pada konselingnya. Menurut Kavanagh, terdapat 4 tahapan proses pengususan mematangkan emosi anak, yaitu yang pertama ada emosi spesifik yang menimbulkan perasaan-perasaan generik. Hal tersebut yang berhubungan dengan sifat asli anak tersebut. Kemudian yang kedua ada konselor menemukan arah tindakan. Setelah mengetahui sifat asli dari anak tersebut, kita sebagai konselor harus menemukan arah yang sesuai dengan sifat yang muncul pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada konselor membantu menemukan alasan terhadap emosi yang spesifik. Artinya, konselor ini membantu dengan cara mendengarkan cerita atau tingkah laku dari anak tersebut agar dapat mengetahui emosi yang ditunjukkan, apakah dia ini pemarah atau pemurung dan sebagainya. Kemudian yang keempat, konselor membantu konseli dalam menangani emosi yang spesifik secara konstruktif. Dengan mengetahui emosinya, konselor membantu untuk anak tersebut dengan mengarahkan atau memotivasi anak tersebut agar dapat mengendalikan emosinya, misalnya. Kemudian kita beralih ke penerapan model bimbingan konseling yang dapat memberikan manfaat bagi anak. Saya, Melina Rusiani, NIM 18011000077 akan menjelaskan mengenai manfaat penerapan bimbingan dan konseling bagi remaja, yaitu A. Perasaan lebih aman mengikuti sekolah. B. Mempunyai hubungan lebih baik antara remaja dengan guru. C. Memperoleh nilai lebih tinggi. D. Mempercayai bahwa pendidikan lebih relevan dan penting bagi masa depan. E. Kepuasan kualitas hidup dan pendidikan yang ada dalam sekolah. F. Mempunyai sedikit permasalahan yang dihadapi dengan lingkungan pergaulan, fisik, dan antara pribadi di dalam sekolah. Peningkatan kematangan emosi remaja merupakan salah satu tujuan yang fundamental dari model bimbingan dan konseling perkembangan pada masa saat ini. Berikut ini saya akan menjelaskan keterampilan sosial dan keterampilan emosional yang dapat diberikan untuk meningkatkan kematangan emosi, yaitu A. Kesadaran diri emosional, yaitu meliputi 1. Perbaikan dalam mengenali dan merasakan emosi sendiri. 2. Lebih mampu memahami penyebab perasaan yang timbul. 3. Mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan. B. Mengelola emosi, yaitu meliputi 1. Toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi. 2. Berkurangnya ejekan verbal, perkelahian, dan masalah di dalam kelas. 3. Lebih mudah mengungkapkan amarah, lebih cepat tanpa berkelahi. 4. Berkurangnya perilaku agresif atau merusak diri sendiri. 5. Perasaan yang lebih positif tentang diri sendiri, sekolah, dan keluarga. C. Menyatakan emosi secara produktif, yaitu meliputi 1. Lebih tanggung jawab. 2. Kurang impulsif, lebih menguasai diri sendiri. 3. Nilai pada tes prestasi meningkat. D. Membaca emosi, yaitu meliputi 1. Lebih bertanggung jawab. 2. Memperbaiki empati dan kepekaan terhadap orang lain. 3. Lebih baik dalam mendengarkan orang lain. E. Membina hubungan, yaitu meliputi
1. Lebih baik dalam menyelesaikan pertikaian. 2. Lebih tegas dan terampil dalam berkomunikasi. 3. Lebih menaruh perhatian dan bertenggang rasa. 4. Lebih suka berbagi rasa, bekerja sama, dan suka menolong. Berdasarkan petunjuk dari Diptiknas bahwa pengembangan program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kematangan emosi peserta didik disusun berdasarkan struktur pengembangan program berbasis tugas perkembangan yang meliputi rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan program bimbingan, komponen program bimbingan, rencana operasional, pengembangan tema dan topik, pengembangan satuan pelayanan, serta evaluasi. Tetapi secara lengkapnya, struktur isi program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kematangan emosi peserta didik dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada rasional. Sikap dan perilaku remaja sangat diharapkan sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, memiliki pengetahuan. Keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Dan keenam, memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Emosi memiliki peranan penting dalam kehidupan individu, khususnya dalam hal ini adalah remaja. Remaja memiliki emosi yang fluktuatif dan mudah meledak karena emosi remaja bersifat aktif dan reaktif, serta lebih menunjukkan emosi-emosi yang negatif. Masa remaja adalah masa peralihan dan perubahan secara fisik maupun psikis, sebab perubahan-perubahan hormonal yang dialami remaja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi remaja. Selain perubahan hormonal, lingkungan, masalah-masalah akademik, pengaruh kebudayaan, keadaan ekonomi, dan pembawaan juga mempengaruhi perkembangan kematangan emosi remaja. Nah, remaja yang mengekspresikan emosi dengan cara negatif membutuhkan dukungan kematangan perkembangan penalaran moral yang baik. Penalaran yang dimaksud adalah pengetahuan atau wawasan mengenai hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Perkembangan penalaran moral yang baik dengan didukung stabilitas emosi yang baik pula, maka akan membantu remaja dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dialami tanpa menimbulkan konflik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Remaja yang memiliki stabilitas emosi yang baik, yaitu mampu untuk mengendalikan emosi, mengungkapkan emosi dengan tepat, mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik, dan mampu menyesuaikan perilaku serta perasaan yang ditampilkan dengan lingkungan sekitar. Untuk mendukung tujuan dari pendidikan nasional, bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu meningkatkan kematangan emosi peserta didik dalam bentuk program layanan bimbingan konseling. Layanan yang diberikan berbentuk layanan secara klasikal,
individu maupun kelompok dengan menggunakan permainan-permainan dan diskusi supaya peserta didik dapat memiliki kemampuan-kemampuan untuk dapat meningkatkan kematangan emosi. Melalui layanan bimbingan dan konseling, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kematangan emosi serta dapat mencegah perilaku yang menyimpang sebagai dampak dari emosi negatif. Yang kedua, ada visi dan misi. Visi program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kematangan emosi peserta didik, yaitu untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam mencapai kematangan emosi, sehingga dapat menjadikan stabilitas emosi sebagai karakteristik pribadi yang utuh dan seimbang. Selain visi, juga terdapat misi program bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kematangan emosi yang meliputi: pertama, peserta didik merasa yakin bahwa setiap individu mampu mencapai aspek perkembangan kematangan emosi dengan mengembangkan stabilitas emosi. Kedua, peserta didik dapat bertanggung jawab untuk meningkatkan kematangan emosi. Dan yang ketiga, peserta didik diberikan fasilitas untuk meningkatkan kematangan emosi melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling pribadi atau pertumbuhan untuk meningkatkan kematangan emosi peserta didik. Yang ketiga, ada deskripsi kebutuhan. Untuk merumuskan kebutuhan bimbingan dan konseling, diperlukan hasil penilaian atau need assessment yang berfungsi untuk mengembangkan kematangan emosi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, hasil dari need assessment tersebut dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan materi layanan program. Kemudian, layanan bantuan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kematangan emosi. Kemudian, adapun deskripsi kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Pertama, mengendalikan emosi yang meliputi memahami emosi dasar seperti takut, marah, dan cinta. Lalu, kemampuan menenangkan diri, yaitu peserta didik dapat mengendalikan dirinya sendiri ketika sedang merasakan emosi. Dan kemampuan mengatasi dorongan emosi dengan melakukan kegiatan untuk mereduksi emosi sehingga emosi yang dirasakan tidak berkelanjutan. Kedua, mengungkapkan emosi yang meliputi kemampuan mengungkapkan emosi takut, lalu kemampuan mengungkapkan emosi marah, dan kemampuan mengungkapkan emosi cinta. Dan yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah, yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara rasional. Kemudian keempat, kemampuan menyesuaikan perasaan dengan stimulus yang meliputi kemampuan memahami perasaan orang lain dan kemampuan menyesuaikan perasaan dengan situasi emosional yang sedang terjadi, sehingga peserta didik dapat menempatkan suatu perasaan atau emosi yang sedang dirasakan dengan kondisi dan situasi yang tepat. Yang keempat, ada tujuan program bimbingan. Secara umum, tujuan program bimbingan dan konseling
dalam meningkatkan kematangan emosi peserta didik adalah untuk memfasilitasi peserta didik memiliki emosi yang stabil dan matang, sehingga peserta didik dapat mencapai kematangan emosi. Kemudian, peserta didik juga memiliki standar kompetensi kemandirian pada jenjang sekolah menengah yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu pertama, mampu mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat tanpa berlebihan. Kedua, mampu mengendalikan emosi serta menggunakan strategi regulasi diri untuk menurunkan intensitas dan lamanya kondisi-kondisi emosional. Ketiga, mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi di sekitar. Keempat, sadar dengan emosi yang sedang dialami dan mampu memotivasi diri agar tidak larut dengan emosi yang dialami, khususnya emosi negatif. Dan kelima, mampu memahami emosi-emosi orang lain. Poin selanjutnya yaitu komponen program bimbingan dan konseling. Komponen program bimbingan dan konseling ini yaitu untuk meningkatkan kematangan emosi siswa yang mencakup layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar ini merupakan layanan yang diperlukan oleh seluruh peserta didik sebagai upaya pemahaman, fasilitas, pencegahan, penyesuaian, pemeliharaan, dan meningkatkan kematangan emosi peserta didik. Layanan dasar ini meliputi layanan bimbingan klasikal dan layanan bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan layanan yang diperlukan oleh sebagian peserta didik karena mengalami hambatan dalam mencapai emosi yang stabil. Dan layanan ini itu sebagai upaya untuk perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan penyesuaian kematangan emosi peserta didik. Layanan responsif ini itu meliputi layanan konseling individual, dan layanan konseling kelompok. Yang ketiga yaitu perencanaan individual. Layanan perencanaan individual itu merupakan layanan yang ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik untuk menetapkan keputusan yang bermakna dalam pengembangan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas emosi pada diri berdasarkan data atau informasi yang diperoleh. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini merupakan layanan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung dapat memberikan bantuan dan memfasilitasi peserta didik. Dukungan sistem ini memberi dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual. Nah, adapun dukungan sistemnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan staf, yang kedua ada konsultasi dan kolaborasi, dan yang ketiga ada manajemen program. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Dari komponen yang sudah dijabarkan sebelumnya, yang perlu dilakukan yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kematangan emosi peserta didik. Untuk mencapai kematangan emosi peserta didik, yaitu yang pertama ada jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan yang dilaksanakan ini yaitu seperti bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, dan konseling kelompok. Yang kedua yaitu sasaran. Sasaran bimbingan dan konseling ini yaitu peserta didik sekolah menengah, khususnya yaitu sekolah
sekolah menengah atas. Yang ketiga yaitu strategi layanan. Strategi layanan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini itu terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen pelayanan dasar. Komponen layanan bimbingan dasar ini diperuntukkan semua peserta didik untuk mencapai tugas perkembangannya. Salah satunya yaitu kematangan emosi. Komponen yang kedua yaitu komponen pelayanan responsif. Komponen layanan bimbingan responsif ini diperuntukkan sebagian peserta didik untuk membantu keluar dari permasalahan dan hambatan dalam mencapai kematangan emosi. Yang keempat, yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang disediakan dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, terjadwal sesuai dengan jam BK di tiap kelas. Nah, layanan dasar yang diberikan ini dilakukan terjadwal sesuai dengan jam BK di setiap kelas. Yang kedua, yaitu terjadwal tersendiri. Terjadwal tersendiri ini itu untuk membimbing siswa yang membutuhkan layanan responsif yang berkaitan dengan stabilitas emosi. Yang ketiga, yaitu mengambil waktu di luar jam pelajaran. Nah, pelayanan yang dilakukan di luar jam pelajaran itu seperti waktu istirahat, waktu jam pulang sekolah, dan waktu saat tidak ada pelajaran. Selanjutnya, yaitu pengembangan tema atau topik. Pengembangan tema atau topik ini secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi. Dan di setiap komponen program itu terkait dengan kematangan emosi peserta didik. Selanjutnya, ada pengembangan satuan pelayanan. Pengembangan satuan pelayanan ini dikembangkan sesuai dengan tema yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, yaitu evaluasi. Evaluasi itu dilakukan berpedoman pada pelaksanaan evaluasi CIPP, yaitu yang pertama ada konteks. Konteks ini meliputi relevansi program, kebutuhan peserta didik, serta struktur dan komponen program. Yang kedua ada input. Nah, input ini meliputi pengumpulan dan pengolahan analisis kebutuhan siswa yang memiliki kematangan emosi dengan kategori yang tinggi. Yang ketiga yaitu proses. Pelaksanaan program ini itu harus disesuaikan dengan program bimbingan dan konseling yang sudah direncanakan. Dan yang keempat yaitu